pokoknya memang benar menarik banget gitu ya, tentang reflection in me gitu. Nah, kita akan bahas tentang refleksi diri itu apa sih gitu. Jadi arti dari refleksi diri atau mungkin kita sebut self reflection itu apa, itu yang pertama. Terus yang kedua ini kita akan ngomongin juga soal kenapa sih refleksi diri ini penting gitu. Apa sih pentingnya khususnya untuk pengembangan diri kita gitu. Lalu yang ketiga kita akan cari tahu juga gimana sih caranya untuk mulai refleksi diri gitu ya. Cara-cara apa aja yang bisa kita lakukan, dan nanti terakhir kita akan lakukan refleksi bareng juga gitu. Makanya aku ingetin lagi, teman-teman boleh siapkan kertas atau bukunya dan juga spidol warna-warni gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bahasannya gitu ya tentang si refleksi diri ini gitu ya. Oke, nah aku mau cek dulu nih, teman-teman boleh bagi di kolom chat ya. Gimana sih perasaan teman-teman hari ini gitu. Gimana sih perasaan kamu, perasaan kalian hari ini gitu. Kenapa sih kira-kira aku nanyain tentang perasaan teman-teman gitu ya hari ini gitu, karena kalau misalkan teman-teman sadari sebenarnya ya barusan itu ketika teman-teman coba untuk mengenali perasaan apa sih yang dirasakan hari ini, itu udah jadi bagian dari refleksi juga loh. Maksudnya teman-teman juga melakukan refleksi sebenarnya gitu kan. Teman-teman tadi mungkin berpikir sejenak gitu ya, berhenti sejenak untuk oh iya hari ini ngerasain apa ya gitu. Teman-teman memikirkan apa sih yang bikin perasaan itu muncul gitu. Nah itu juga adalah bagian dari refleksi gitu ya. Sini ada tambahan lagi nih dari Sabina, katanya aku senang liburan kali ini bisa pulang ke rumah, katanya alhamdulillah. Terus Dewi juga hari ini senang karena pekerjaan lancar dibantu tim kerja yang baik. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah membagikan perasaannya ya di kolom chat gitu. Oke, aku sambil lanjutkan. Oke. Nah, jadi tadi gitu ya, seperti yang aku bilang, refleksi diri itu barusan teman-teman melakukan sebenarnya gitu. Karena refleksi diri itu sebenarnya adalah tadi kalau kata Tezi ya, kayak gimana sih? Apakah kayak kita lihat cermin betul gitu? Kayak kita ngaca gitu ya, kayak kita lihat cermin, kita ngelihat lagi diri kita gitu. Kita ngelihat lagi diri kita, dan kita coba nganalisis juga gitu, apa sih yang kita lihat gitu ya tentang lingkungan kita, terus apa yang kita rasakan juga gitu ya secara objektif gitu. Sehingga gitu ya ketika kita merefleksikan diri, ketika kita melihat diri kita lagi itu, kita bisa gitu ya memahami gitu ya diri kita gitu ya, memahami diri kita tuh dari mulai kita bisa lebih paham lagi gimana sih sebenarnya tadi kita berpikir gitu, gimana sih kita merasakan gitu, terus gimana sih kita tadi itu melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu gitu, apa yang mendasari kita melakukan itu gitu, sehingga kita dapat pemahaman diri yang lebih baik lagi gitu. Jadi tujuannya memang untuk memahami diri kita dengan lebih baik secara sederhananya kayak gitu. Dan sebenarnya dalam proses refleksi diri ini gitu ya, kalau teman-teman lihat kan kita ada apa ya tadi, ada proses analisis ya gitu. Kita coba nge-analisis diri kita gitu ya, tadi apa yang kita pikirkan, kenapa kita memikirkan itu, apa yang kita rasakan, kenapa kita merasakan itu gitu ya, dan kemudian kita jadi menilai diri kita kan. Nah, makanya terjadi juga yang namanya proses evaluasi diri gitu. Jadi di dalam refleksi diri ini kemudian kita akhirnya jadi mengevaluasi diri juga gitu, karena kita tadi menganalisis dan memberikan penilaian juga kepada diri kita kayak gitu. Ini ada tambahan lagi nih di kolom chat dari Rizky Zulaika, happy bisa pulang jam 5 setelah entah berapa hari selalu pulang jam 6 atau jam 7 karena ngerasa nggak connect sama kerjaanku. Oke, ya semangat terus untuk Rizky gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih engage sama kerjaannya. Afida juga seneng bisa selesaikan kegiatannya cukup wow. Oke. Deg-degan karena drama mau pulang. Oke, mudah-mudahan lancar perjalanan pulangnya Afida ya di travelnya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Oke, nah sekarang teman-teman ini boleh bantu di kolom chat juga ya. Dari ini teman-teman kenal nggak tombol apa sih ini gitu ya, button apa sih ini gitu ya dari nomor 1. Radio bukan Cak? Bukan ya? Apa radio? bisa radio, ada di radio juga mungkin ya, tapi radio digital sih kayaknya ya, atau radio yang lama juga ada ya. Ini tombol-tombol yang kita temuin ya tadi misalkan di radio gitu kan. Jadi kita anggap aja kita tuh lagi menjalani kehidupan tuh kayak apa ya, kayak lagi muter video gitu ya, atau muter lagu lah gitu ya. Dia jalan gitu ya. Nah kira-kira nih ya menurut teman-teman gitu ya, ketika kita lagi menjalani si perjalanan kehidupan kita ini gitu ya, dan kita tadi ya mau melakukan yang namanya refleksi diri, tombol mana sih yang harus kita pencet gitu, teman-teman boleh
apa namanya, boleh komentar di kolom chat ya, tombol nomor berapa dan alasannya apa, kayak gitu. Apakah tombol satu gitu ya yang ada si garis dua itu, tombol apakah itu gitu ya. Kayaknya kalau sehari-hari sekarang kita selalu apa ya, selalu nemuin kali ya tombol ini udah nggak Iya. asing lah itu buat kita. Atau tombol dua tuh si segitiga itu, atau tombol tiga yang si kotak itu gitu. Oke, Oke. boleh dijawab di kolom chat mungkin sama teman-teman, tombol mana Oke. ya kira-kira yang perlu kita pencet ketika kita lagi menjalankan kehidupan dan kita butuh untuk refleksi diri dulu nih gitu. Oke, kata Jawabannya tuh Sofa, Kak di chat. kata Sofa nomor satu teh katanya pause supaya kita bisa merenung sejenak. Oke, Reskia tadi ngerespon yang pertama ya, senang dapat kabar baik. Alhamdulillah. Afida satu, Tanti juga satu, berhenti sejenak. Dewi satu, nomor istirahat dulu. Muti satu. Oke, oke, bener ya. Jadi apa namanya, tombol satu ya gitu. Karena tadi gitu, kayak yang teman-teman bilang gitu, kita butuh jeda dulu, kita butuh istirahat sejenak dulu gitu ya. Karena kadang-kadang kita tuh ngejalanin aktivitas gitu ya, aktivitas sehari-hari tuh kita terus aja jalan gitu, kita kayak tenggelam dalam aktivitas kita, dalam kesibukan, sehingga nggak punya waktu untuk refleksi diri gitu. Jadi kita butuh nih untuk mencet tombol pause kita dulu gitu, supaya kita bisa melakukan si refleksi diri ini gitu. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya refleksi diri tuh butuh apa sih gitu. Yang pertama kita butuh waktu gitu, karena tanpa adanya waktu luang gitu ya, nggak akan terjadi juga proses refleksi itu gitu. Jadi memang perlu diagendakan gitu, perlu disetting gitu, perlu diatur schedule-nya gitu ya, si refleksi diri ini gitu ya, memang harus ada waktu khusus gitu. Itu yang pertama gitu. Dan yang kedua, kita butuh pikiran yang tenang gitu. Kenapa kita butuh pikiran yang tenang gitu ya? Karena situasi ketika kita tenang gitu ya, kita nggak banyak pikiran gitu ya, kita bisa lebih fokus juga gitu ya, terhadap apa yang mau kita refleksikan gitu. Dan ketika kita tenang gitu ya, secara emosi juga gitu ya, itu akan ngebantu untuk ngebuka pemikiran kita, sehingga kita lebih bisa berpikir secara objektif, secara jernih, dan secara jelas juga gitu, lebih jelas gitu. Dan yang ketiga, kita butuh keterbukaan diri gitu. Keterbukaan diri di sini tuh maksudnya adalah kadang-kadang kalau misalkan kita merefleksikan diri, kan kita pasti coba untuk tadi ya, melihat kembali apa sih yang terjadi pada diri kita gitu. Dan nggak semua hal itu adalah hal baik atau hal positif gitu kan, pasti ada hal negatif, ada hal buruk, ada pengalaman buruk gitu kan. Nah kadang-kadang tuh ketika kita ingat lagi malah bikin kita jadi misalkan menyalahkan diri sendiri gitu, atau misalkan kita jadi kayak ngejudge diri kita dengan hal yang negatif kayak gitu. Nah itu yang mungkin perlu dihindari gitu ya, perlu kita hati-hati gitu. Kita perlu lebih terbuka gitu ya, menerima baik buruknya apa yang terjadi pada kita kayak gitu. Jadi sebelum kita melakukan refleksi diri dulu, pastikan kita sudah membuka diri kita untuk menerima pengalaman apapun yang memang sudah kita laluin gitu. Sebelumnya maaf ya, banyak dam-dam, masih sisa habis batuk soalnya. Nah, kita lanjutin. Nah, emangnya kalau misalkan kita nggak ngelakuin refleksi diri tuh kenapa sih gitu ya? Apa sih yang terjadi gitu kan? Yang pertama adalah tadi gitu, kita akan menjalankan hidup kita itu terus ya, terus aja gitu ya, tanpa adanya waktu untuk kita berpikir gitu, untuk kita meluangkan waktu berpikir sejenak gitu ya. Karena selama kita jalan kan pasti nggak selalu jalannya mulus, nggak selalu hal-hal baik terjadi pada kita tadi gitu. Pasti ada rintangan, ada kayak apa namanya, hambatan, ada kendala, ada yang daunnya gitu kan. Nah, ketika kita nggak refleksi diri gitu ya, kita jalanin hidup terus menerus gitu ya. Jadinya yang kedua nih, kita nggak bisa evaluasi gitu. Mana sih yang sebenarnya udah baik buat kita gitu? Mana sih yang udah baik yang kita lakukan gitu? Mana sih yang belum baik juga gitu ya? Nah, kita jadi nggak ada waktu untuk mengevaluasi itu gitu. Dan ketika misalkan ada hal buruk yang terjadi sama kita tadi, kita malah terus kayak lanjutin aja gitu. Dan akhirnya karena kita nggak refleksi diri dulu, nggak berhenti sejenak dulu gitu ya, nggak mengevaluasi dulu apa yang terjadi, bisa jadi kita malah jadi ngulang-ulang terus kesalahan yang sama itu gitu kan. Dan akhirnya yang terakhir menyebabkan kita jadi kayak stuck gitu dalam situasi yang mungkin sebenarnya situasi itu di luar harapan kita, atau misalkan nggak sesuai sama tujuan yang udah kita rencanakan di awal gitu. Tapi tadi karena kita nggak refleksi diri, nggak meluangkan waktu dulu, nggak berpikir tenang dulu gitu ya, dan nggak membuka diri kita, jadinya terus aja kita stuck dalam situasi itu gitu. Nah kalau gitu pertanyaannya adalah, oke, apa ya pentingnya refleksi diri gitu ya? Kalau tadi kan kayak, oke, kalau nggak refleksi diri itu akibatnya tadi itu gitu ya. Nah sekarang lebih ke kayak manfaatnya apa sih gitu ya? Refleksi diri ini tuh jadi sesuatu yang penting karena pertama,
kita bisa dapetin perspektif yang lebih jelas gitu ya, terkait dengan kondisi kita tentu aja gitu. Seperti yang tadi aku bilang gitu kan, kita kan pasti menjalankan keseharian aktivitas itu nggak lepas dari yang namanya emosi gitu kan. Dan emosi inilah yang sebenarnya seringkali ngebuat kita jadi agak susah gitu untuk melihat situasi dengan objektif gitu. Nah, tadi gitu, ketika kita ngelakuin refleksi diri gitu ya, sebenarnya itu kita kayak apa ya, melangkah mundur dulu gitu. Kayak kita jeda, langkah mundur dulu, dan kita coba untuk melihat si kejadian atau misalkan hal tertentu yang mau kita refleksikan itu dari perspektif lain gitu. Misalnya kadang-kadang kalau misalkan kita kayak menghadapi suatu kejadian tertentu misalnya gitu ya, misalkan gagal dalam suatu ujian misalnya, kita udah keburu kecewa gitu ya, keburu sedih gitu ya, ngerasa gagal, ngerasa nggak mampu, dan akhirnya kadang-kadang misalkan ya sebenarnya halnya mungkin nggak sebesar itu gitu, tapi kita jadinya kayak ngelihatnya jadi kayak berat-berat banget, besar banget, atau jadi kemana-mana gitu. Nah, dengan kita refleksi diri itu kita sebenarnya jadi kayak lebih tadi ngambil langkah mundur dulu, kita coba lihat permasalahannya lagi, dan jadinya kita mungkin bisa ngelihat perspektif bahwa oh ternyata masalahnya nggak sebesar itu gitu, oh ternyata ada hal baik lain loh yang kemarin tuh nggak kelihatan gitu, saking kita mungkin terlibat emosinya tuh terlibat banget kayak gitu. Nah, itulah manfaatnya sih refleksi diri ini gitu, kita dapat perspektif lain dan akhirnya bikin kita lebih jelas melihat suatu kondisi gitu. Dan yang kedua adalah ngebantu kita untuk merespon situasi dengan lebih efektif gitu. Tadi misalnya ya, kita gagal misalkan tadi ujian gitu ya, misalkan ujian TOEFL deh gitu ya, buat prasyarat daftar beasiswa misalnya gitu kan, butuh skornya sekian, ternyata kita nggak nyampe tuh skornya sekian misalnya. Nah, ketika misalkan kita coba untuk refleksi diri gitu ya, kita coba lihat lagi kan sebenarnya gimana sih kemarin kita misalkan berpikir dalam menanggapi situasinya, kita berkata misalkan ke orang kayak gimana, misalkan saking kita sedih dan kesal kita jadi misalkan apa ya, marah misalkan ke orang tua misalnya gitu, atau ke pacar misalnya gitu, atau teman terdekat gitu, jadi kayak bete, kitanya jadi nular ke mereka kayak gitu. Nah, kita coba cek lagi tuh kayak, oh kemarin tuh aku kok pas gagal kayak gitu malah jadi marah sama, kok jadi marah sama orang tua ya misalnya gitu. Terus kita jadi berpikirkan bahwa oke, sebenarnya itu kan salah gitu ya, bukan seperti itu, kok aku malah jadi ngomong kasar misalnya gitu ya, atau ngomong yang gak enak gitu kan. Oke, nah gitu ngebantu kita untuk evaluasi diri bahwa oke, ketika misalkan nanti ketemu lagi situasi yang gagal dan itu kan bukan salah orang tua, berarti kita jangan seperti itu lagi sama orang tua gitu. Akhirnya evaluasi ini yang bikin kita untuk merencanakan atau merubah gitu. Oke, nanti kalau misalkan dapat situasi kayak gitu lagi tuh responnya harus gimana sih gitu. Makanya itu refleksi diri jadi hal penting juga gitu. Lalu yang ketiga, nah sebenarnya dalam refleksi diri ini kita tuh belajar sebenarnya. Ada proses belajar untuk kita lebih memahami diri kita sendiri gitu. Karena yang tadi itu kan ketika kita luangkan waktu untuk evaluasi diri kita gitu kan, kita juga dapat kesempatan sebenarnya untuk memberikan makna dari si kejadiannya gitu. Untuk memaknakan, oh ternyata kegagalan kemarin tuh buat aku jadi hal berharga sih gitu. Karena ternyata itu kan kemarin percobaan pertama aku misalnya gitu kan. Ya maksudnya ya buat aku maknanya ya udah gitu, adalah hal yang wajar ketika kita di percobaan pertama itu gagal gitu, tapi kan kita masih punya kesempatan yang lain, berarti kita nggak boleh putus asa langsung di kesempatan pertama kayak gitu. Nah, jadi ada makna yang akhirnya kita ambil juga gitu ya dari si kejadiannya gitu. Dan yang terakhir itu penting karena buat kita untuk melangkah dengan lebih bijak gitu. Tadi kita punya kesempatan untuk melihat dulu situasinya, dan ini jadi bikin kita juga untuk merencanakan ke depan kan gitu. Oh ya, nanti kalau misalkan ketemu situasi ini lagi, atau misalkan oh nanti kalau misalkan ya misalnya tes TOEFL lagi, kayaknya aku perlu belajarnya latihan soalnya lebih banyak deh, aku harus ini deh. Nah, jadi akhirnya bikin kita mempersiapkan diri juga untuk melanjutkan lagi tuh, abis pause kan pasti play lagi tuh. Nah, jadi kayak si pause ini tuh sebenarnya kita persiapan juga nih untuk apa ya, membekali diri kita supaya nanti pas di play, pas jalan lagi tuh kita lebih berhasil lah dibandingkan apa yang sudah kita laluin kayak gitu. Nah, terus, nah ini adalah ada beberapa hal penting yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan juga atau perlu kita sadari juga ya gitu. Dalam refleksi diri ini tadi kan seperti yang aku bilang, kadang-kadang kita misalkan kalau ingat kejadian buruk jadi menyalahkan diri gitu dan lain-lain gitu. Nah, tapi dalam proses kita melakukan refleksi diri, kita juga perlu paham hal-hal ini gitu. Pertama kita perlu pahamin juga gitu ya, perkembangan diri kita dari kecil tuh gimana sih gitu ya. Perkembangan keluarga kita tuh dari dulunya gimana sih gitu ya, pola asuh di keluarga orang tua tuh kayak gimana sih gitu, itu yang perlu kita
pahamin dulu juga gitu, supaya nanti dalam merefleksikan diri kita sudah melakukan refleksi dengan bekal, oh ya saya memang tumbuhnya kayak gini gitu, di keluarga seperti ini gitu. Dan yang kedua kita juga perlu pahamin kebutuhan kita apa, motivasi kita gitu, dorongan kita yang bikin kita semangat apa, dan emosi kita tuh biasanya kayak gimana sih gitu. Terus kita juga perlu pahamin orang-orang itu ngelihat kita kayak gimana sih gitu, karena kan pasti yang menilai diri itu nggak cuma diri kita menilai, oh aku tuh orangnya kayak gini, tapi orang lain juga punya penilaian. Nah kita juga perlu paham orang itu melihat kita tuh sebagai sosok yang apa sih gitu. Terus yang selanjutnya kita juga perlu tahu sistem pertahanan diri. Kalau kan teman-teman yang di sini banyak psikologi ya, defense mechanism kita tuh kayak gimana sih gitu. Ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang berat misalnya gitu ya, gimana sih cara kita menghadapinya biasanya gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngadepin kritikan misalnya atau permasalahan, apa sih yang biasa kita lakukan? Nah itu juga perlu kita pahamin dulu juga, kekuatan kelemahan diri kita juga, sama lingkungan tempat kita berada tuh gitu ya, dalam konteksnya tadi tuh kayak gimana sih gitu. Nah jadi dalam proses merefleksikan diri tuh, ini juga perlu kita pahamin juga gitu, sambil merefleksikan diri tuh, teman-teman coba identifikasi juga sih poin-poin ini gitu. Nah terus kita udah mulai masuk ke yang ketiga ini sebenarnya, mulai refleksi diri itu dari mana sih gitu. Yang pertama gitu ya, kita coba lihat dulu konteksnya gitu. Jadi tadi kan, karena kan kalau misalkan kita refleksi diri kan aspek dalam diri kita tuh banyak banget pastinya gitu kan. Jadi konteks ini tuh termasuk dengan tadi misalkan aspek gitu ya, misalkan oh terkait dengan pekerjaan deh, aku butuh refleksi diri terkait dengan pekerjaan. Atau misalkan konteks ini bisa juga waktu gitu ya. Nanti ini kan kita coba latih bareng-bareng juga ya. Kita coba praktek bareng gitu ya. Konteksnya misalnya waktu sepanjang aku kerja ini deh, misalkan dalam 6 bulan ini misalnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi konteks refleksi dirinya tuh apa sih gitu. Dan yang kedua kita perlu tentuin juga tujuan refleksinya apa gitu. Apakah misalkan refleksi dirinya itu sebatas aku pengen lebih kenal diri aku aja supaya lebih dapat gambaran aja misalnya, atau misalkan aku tuh pengen ngerubah perilaku aku gitu. Itu kan akan jadi hal yang beda juga ya. Ngerubah perilaku itu kan berarti bentuknya aksi tuh, nggak cuma di pikiran doang gitu kan, nggak cuma secara kognitif gitu ya, tapi secara motoriknya gitu kan. Gimana ya gitu kan, berarti harus kemudian merencanakan, melakukan gitu ya, harus coba maintain juga gitu, harus dilakukan berkala, misalkan refleksi dirinya akan berbeda gitu sih, tergantung si tujuannya ini gitu. Nah, terus yang ketiga itu caranya gitu, cara refleksinya mau apa gitu, atau toolsnya. Nah, abis ini aku akan share juga tentang tools-toolsnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah lakukan gitu. Jadi, jangan banyak-banyak, kita udah tahu konteksnya apa, tujuannya apa, mau pakai cara apa, lakuin, langsung lakuin kayak gitu. Lakuinnya tadi ya, yang pertama yang pertama kita butuhkan adalah waktunya yang diluangkan dulu gitu, cari waktunya dulu gitu. Oke, nah lanjut. Um, Oke, nah kita akan masuk ke tools refleksi diri ya, atau tadi kalau misalkan aku sebutnya cara-caranya gitu ya, apa aja yang bisa kita lakukan untuk melakukan si refleksi diri ini gitu. Oke, yang pertama adalah jeng jeng. Nah ini teman-teman bisa mulai dari yang namanya self reflective questions gitu. Jadi ini tuh kayak kita ngasih pertanyaan ke diri kita sendiri gitu. Karena tadi kan kayak reflection ini kan, self reflection ini kan kita kayak bercermin ya gitu. Nah kita butuh pertanyaan untuk bisa memantulkan lagi sebenarnya gitu. Nah pertanyaannya itu tadi ya disesuaikan dengan konteks dan lain-lain. Misalnya nih beberapa pertanyaan aku susun di sini. Bisa berangkat dari kayak apa sih yang paling aku khawatirkan di masa depan misal gitu kan. Dari situ kan teman-teman menjawab gitu. Teman-teman berpikir dan akhirnya menjawab gitu. Terus misalkan kalau misalkan hari ini terakhir kita hidup di dunia gitu ya. Kira-kira apa yang pengen dilakuin ya hari ini gitu. Terus hal apa sih yang paling ngebuat teman-teman takut misalnya gitu. Hal apa sih yang paling penting di dalam hidup teman-teman gitu ya. Terus misalkan kita refleksi kayak apakah selama ini udah memanfaatkan waktu dengan baik belum sih gitu ya. Udah mensyukuri segala hal belum sih. Atau sudah berada di jalan yang sesuai dengan tujuan kita belum sih gitu. Nah jadi pertanyaannya tadi ya bisa disesuaikan dengan konteks dan si tujuannya kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman bisa journaling gitu. Ini mungkin buat teman-teman yang suka nulis gitu ya. Sebenarnya nggak harus nulis aja sih. Journaling tuh bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Gambar pun bisa kayak gitu. Atau teman-teman suka ngerekam suara, misalkan cerita pun itu bisa gitu. Karena journaling di sini sebenarnya kita adalah menjurnalkan si kejadian-kejadian pengalaman kita gitu. Nah ini misalkan dengan menulis ya gitu. Ini 3 poin ini berbeda sebenarnya. Misalnya ya,
Di yang pertama teman-teman bisa nulis secara rutin gitu ya, kejadian atau pengalaman yang dialami, pengalaman yang dirasakan, dan hal-hal apa yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Jadi misalkan oke, tiap hari tuh teman-teman apa namanya, sebelum tidur itu selalu nulis dulu tuh tadi kejadian hari ini, kejadiannya apa, teman-teman ngerasain apa, terus ada hal apa lagi yang berkaitan misalnya itu yang pertama. Atau kedua, misalkan teman-teman bisa nulis secara otomatis aja gitu. Otomatis tuh jadi misalkan nih ya, setiap ada kejadian apa yang bermakna buat teman-teman gitu, atau yang teman-teman ngerasa itu ngelibatin emosi teman-teman secara intens misalnya, langsung teman-teman tulis misalnya gitu. Nah itu nanti apa namanya, bisa bantu nge-track juga sebenarnya, ketika misalkan udah seminggu teman-teman kumpulin, teman-teman baca lagi, teman-teman coba untuk refleksikan lagi tuh pengalamannya apa. Itu akan ngebantu teman-teman untuk akhirnya lebih paham lagi tentang diri teman-teman kayak gitu. Dan yang ketiga adalah bisa jadi kita nulis bebas apapun gitu, nggak harus ditentuin gitu ya, menulis secara bebas hal apapun yang memang pengen kita tulis gitu, tapi kita ngatur waktunya. Misalkan sama kayak tadi, misalkan setiap bangun tidur tuh, ini aku pernah diceritain juga, mungkin teman-teman yang pernah dengar juga ya, setiap bangun tidur langsung aja nulis satu halaman, apapun itu yang terfikirkan, bangun langsung tulis kayak gitu. Nanti setelah berapa lama teman-teman bisa baca gitu ya, sambil untuk apa namanya, merefleksikan juga gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi sama teman-teman kayak gitu. Lalu yang ketiga bisa dengan meditasi kayak gitu. Jadi seperti yang tadi sampaikan ya, refleksi diri ini butuh pikiran tenang gitu kan. Jadi teman-teman bisa ambil waktu kosong misalkan selama 5 menit misalnya setiap pagi gitu ya, sebelum misalkan kerja atau misalkan sebelum pergi beraktivitas gitu ya. Di sana teman-teman beneran apa ya, mencernihkan pikiran gitu ya, menenangkan pikiran, tidak tidak memikirkan apapun kayak gitu. Itu bisa dicoba gitu ya, atau mungkin kalau misalkan memang mau lebih efektif gitu ya, bisa ikut sesi meditasi yang memang udah ada gitu ya. Biasanya ada kan sama kayak ahli-ahli atau misalkan kayak expertise-nya gitu, atau program-program meditasi yang memang mungkin teman-teman pernah dapatkan juga gitu. Atau kalau sekarang mungkin sebenarnya lebih mudah, lewat YouTube juga bisa ada gitu ya video-video, atau misalkan aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Itu juga bisa dicoba gitu ya. Lalu, nah ini ada juga namanya empathy map gitu. Nah, kalau empathy map ini sebenarnya ngebantu kita untuk lebih kenal diri kita juga gitu ya, ngelihat apa ya, sebenarnya kayak ada kesenjangan gak sih antara apa yang kita sampaikan gitu ya, dan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau di sini teman-teman buat diagram kuadran gitu, dari yang mulai kiri atas ini thinking, apa yang teman-teman thinking, seeing yang teman-teman lihat, feeling yang dirasakan, dan doing apa yang dilakukan. Nah, si diagram kuadran ini diisi berdasarkan kejadian spesifik sebenarnya gitu. Jadi kejadian spesifik yang memang membuat teman-teman merasakan emosi tertentu kayak gitu. Misalkan tadi ya, balik lagi ke contoh tadi, misalkan gagal tes TOEFL gitu ya, misalnya teman-teman ngerasa sedih banget gitu. Nah, situasi itu yang kemudian teman-teman isi di sini nih, saat kejadian itu apa sih yang teman-teman pikirkan gitu. Tapi ini bentuknya harus objektif ya. Objektif itu dalam artian yang memang terjadi gitu. Jadi bukan yang kemudian penilaian teman-teman setelah itu, tapi yang memang terjadi gitu. Saat itu teman-teman berpikir apa yang teman-teman lihat dari situasinya gitu ya, apa yang dikatakan teman-teman misalnya gitu ya, apa yang dirasakan gitu ya, dan apa yang dilakukan saat itunya gitu. Teman-teman petakan di sini gitu ya. Nah, untuk yang si bagian ideas ini yang kanan ini diisi oleh insight apapun gitu ya di luar empat ini, yang kemudian muncul ketika teman-teman ngisi ini gitu. Misalnya ada insight lain yang teman-teman tiba-tiba dapetin, tulis di sini sebanyak-banyaknya gitu. Secukupnya lah, yang keluarnya di dalam teman-teman kayak gitu. Nanti dari ini teman-teman bisa coba lihat gitu, apa sih yang sebenarnya yang teman-teman hayati gitu ya, atau yang teman-teman lakukan dalam situasi itu gitu ya. Ini untuk melihat gambaran diri kita juga gitu ya, dalam meresponsi kejadian itu gitu. Lalu, nah kalau teman-teman pernah tahu metode analisis namanya Five Whys gitu ya, ini kan biasanya kayak untuk menganalisis masalah sebenarnya kan, buat problem nyari root cause gitu kan. Ini juga bisa kita lakukan sebenarnya gitu, untuk nyari sebenarnya akar dari diri kita tuh apa sih gitu kan, ketika kita menghadapi suatu kejadian gitu. Jadi tanyakan kenapa itu tuh bisa sampai 5 kali gitu ya, bahkan boleh kalau mau sampai 10 kali kalau misalkan masih belum ketemu gitu ya. Kayak misalkan dapat kejadian buruk, kenapa sih aku nggak bisa lihat sesuatu yang positif dari kejadian ini? Nah, alasannya apa? Tanyakan lagi kenapa bisa kayak gitu, kenapa. Pokoknya tanya kenapa terus aja gitu, sampai dapat si sumbernya apa gitu. Oke, terus
apa namanya. Nah, ini ada happiness index chart gitu. Nah, kalau ini sebenarnya untuk tracking juga ya, emosi gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin gitu ya di catatannya gitu ya, diagramnya gitu, di yang ini apa sih, vertikal apa horizontal, yang atas itu, yang kiri itu, misalkan jadi kayak tingkatan emosinya gitu ya. Misalnya boleh pakai apapun deh gitu ya. Ini dicontohkannya di sini pakai emoji gitu ya, pakai gambar emoji gitu kan. Sedih, terus kayak biasa aja, kayak seneng banget gitu. Terus di bagian yang kanan bawah, yang bagian bawahnya itu adalah misalkan waktunya, misalkan hari, atau sesuai dengan kemauan teman-teman nge-tracking itu seperti apa sih, atau misalkan dalam satu hari beberapa kali kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat mana sih situasi yang teman-teman tuh lagi bad mood banget misalnya, atau lagi good mood banget gitu, dan apa yang nyebabin itu gitu. Itu juga bisa di tracking, jadi teman-teman tetap list juga atau data juga gitu. Terus ada lagi, terang, ini dia life satisfaction chart. Nah, kenapa ya tanda tanya? Kenapa ya tanda tanya? Soalnya kita mau mulai refleksi bareng pakai metode itu, pakai tools life satisfaction chart ini. Gitu, ntar ya. Gini, sebelum kita bermain dengan kertas dan spidol, ya, aku mau minta teman-teman di sini, kita kan mau refleksi nih ceritanya ya, gitu. Ceritanya sih kenyataannya gitu ya. Nah, aku mungkin mau minta waktu sekitar mungkin 5 menit lah ya, paling lama 5 menitan gitu ya. Kita sama-sama untuk refleksi masing-masing dulu gitu ya, terkait dengan apa sih yang udah terjadi gitu ya di tahun 2020. Bentar-bentar, kok aku jadi lupa sesuatu sih. Nah, sebelum ke situ ini dulu deh. Kita akan sepakati dulu ya. Jadi, kita kan mau mulai refleksi nih ya, sesuai tadi yang udah aku jelaskan. Langkah pertama kita tentukan konteks, kedua kita tentukan tujuannya, ketiga toolsnya, tapi saya tadi udah aku pilihin ya, si life satisfaction chart ini, dan 4 kita akan lakukan. Nah, untuk konteksnya, kita akan coba, untuk konteksnya adalah kita akan merefleksikan kejadian hidup kita selama setahun ini, yaitu selama tahun 2020 ya. Jadi dari awal tahun Januari sampai hari ini tanggal 18 Desember kayak gitu. Itu konteksnya. Terus yang kedua, tujuan dari refleksinya ini adalah kita mau evaluasi diri ya. Evaluasi diri kita sepanjang tahun 2020 ini seperti apa, dan juga bikin sedikit perencanaan untuk tahun depan, yaitu untuk tahun 2021 gitu. Dan cara atau tools yang akan kita gunakan nanti adalah life satisfaction chart gitu ya. Dan sekarang kita akan lakukan bareng gitu. Oke, kita akan mulai refleksi ya. Teman-teman, sekarang tadi kertasnya disimpan dulu aja. Nah, sekarang mungkin kita coba untuk tutup mata ya, bareng-bareng ya, supaya fokus juga dan bisa lebih membayangkan apa sih sebenarnya udah terjadi di tahun 2020 ini. Gitu, oke, boleh tutup mata semuanya sekarang. Oke, ini batuk dulu. Oke, nah teman-teman, sekarang kita udah tutup mata, gitu ya. Nah, teman-teman di sini hari ini kan kita akan melakukan refleksi bareng-bareng kayak gitu. Nah, di hari ini, di waktu ini gitu ya, kita akan coba untuk sama-sama mengingat apa sih sebenarnya yang udah kita laluin sepanjang tahun ini, gitu ya. Nah, mungkin sekarang teman-teman boleh coba untuk kembali dulu gitu ya ke awal tahun gitu ya. Coba bayangkan ke bulan Januari di awal, apa yang terjadi di bulan Januari, apa yang teman-teman hadapi di bulan itu, mengawali tahunnya seperti apa sih gitu ya, apa yang dirasakan gitu. Terus ada hal-hal apa sih yang terjadi di bulan Januari gitu. Dan kemudian kita coba maju juga ke bulan Februari gitu ya. Di Februari ini ada apa sih yang kejadian juga di teman-teman gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman ingat juga, di bulan Februari ini adalah kali pertama kita mendapatkan instruksi untuk melakukan self karantin kayak gitu. Nah, mungkin situasinya beda-beda teman-teman, apa yang dihadapi di bulan Februari itu, apa yang terjadi, apa yang teman-teman lakukan, apakah udah memutus aktivitas atau masih ada yang harus keluar rumah dan lain-lain gitu ya. Apa yang terjadi selama Februari itu. Terus kita maju juga ke bulan Maret. Kita maju ke Maret, apa yang terjadi gitu ya di bulan Maret. Terus mungkin teman-teman masuk juga ke bulan April, dan selanjutnya ke Mei gitu ya, bulan puasa kita. Terus
untuk teman-teman yang muslim gitu ya, kita menghadapi lebaran juga yang mungkin beda dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nggak bisa ketemu keluarga juga mungkin gitu ya, hanya secara virtual. Tuh ada yang nggak pulang juga mungkin. Terus masuk ke bulan Juni, pertengahan tahun, bulan Juli gitu. Mungkin ada perubahan-perubahan lagi dalam perjalanan teman-teman kemarin gitu ya. Agustus, terus bulan September, Oktober, terus mungkin bulan November, sebulan yang lalu mungkin teman-teman bisa ingat-ingat juga ada di mana posisi teman-teman, apa yang dilakukan gitu ya. Dan mulai masuk ke Desember gitu ya, nggak kerasa gitu ya, udah masuk bulan ke-12 di tahun 2020 gitu ya. Udah banyak juga mungkin yang teman-teman lewatin, dan sampai ke hari ini juga gitu. Nah mungkin boleh sambil teman-teman bayangin masing-masing gitu ya, sekitar 2 menit atau 3 menit gitu ya, kondisi yang terjadi selama teman-teman selama ini dalam berbagai hal ya. Mungkin setahun ini kesehatan teman-teman gimana, terus hubungan teman-teman sama lingkungan sekitar, atau mungkin diri teman-teman dalam pekerjaan, dalam pendidikannya masing-masing gitu ya. Uh, Kondisi finansial mungkin, dan lain-lainnya mungkin ya. Boleh sambil direfleksikan dulu sekitar 2 menit. Ini misi mau menggunakan. Apa Anda termasuk orang yang masih Oke, mungkin uh, boleh dicukupkan dulu, teman-teman boleh buka mata lagi. Oke, udah beres. Kita coba membayangkannya gitu ya, tadi kejadian-kejadiannya gitu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa ambil kertasnya atau misalkan bukunya yang udah disiapin sama alat tulisnya dan spidolnya. Nah, kita akan coba untuk refleksi ya, mulai untuk menggunakan si toolsnya gitu. Nah, teman-teman bisa bikin tabel kayak gini. Di kolom yang pertama sama kedua bisa diisi tuh nomor sama poin-poin yang udah ada tertera di depan.
gitu. Boleh dibuat dulu tabelnya. Oke, jadi kolomnya ada 6 kolom ya. Sambil ngitung aku juga. 6 kolom. Nah, di kolom pertama ditulis nomor, kolom kedua ditulis poin-poin gitu. Poin-poinnya dari mulai yang pertama tentang diri kamu gitu ya. Ditulis sesuai aja tulisan yang di depan gitu ya. Kedua, kesehatan gitu ya. Ketiga, hubungan sosial gitu ya, atau hubungan dengan orang lain gitu. Keempat, keuangan. Terus kelima ini karir atau pendidikan. Keenam, emosi. Ketujuh, kompetensi. Kedelapan itu hal menyenangkan. 9, spiritual. Dan 10, teknologi gitu. Jadi karena ini namanya life satisfaction chart gitu ya, jadi akan membantu untuk merefleksikan kita seberapa puas sih kita sama hal-hal yang udah kita lalui di tahun 2020 terkait dengan poin-poin yang ada di depan ini gitu. Oke, apakah udah pada selesai nulisnya? Kalau udah boleh bantu di kolom chat ya, kabarin. Kabarin ya, Cak. Aku Kabarin udah, ya, Cak. Udah, oke. Yang lain gimana? Ini aku pengen nyapa juga nih, ada yang baru-baru aku kenal juga ya. Siapa ya? Ramdhani. Karatu. Kasosof. Oke, pada udah ya. Oke, kayaknya udah kali ya, yang lain juga ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya ada yang masih ngerjain boleh dilanjutin. Nah, jadi poin-poin ini kita akan lanjutin ke kolom yang ketiga. Nah, ini namanya skor. Nah, jadi teman-teman bisa bantu untuk memberikan skor gitu ya terhadap si poin nomor 1 sampai 10 ini, seberapa teman-teman puas gitu ya dengan si poin-poin itu selama tahun 2020 ini gitu. Nah, poinnya rentangnya dari 1 sampai 10 gitu ya. 1 itu sangat tidak puas gitu ya terhadap si poin itu, dan 10 itu sangat puas gitu rentangnya. Jadi teman-teman silakan berikan skor dari 1 sampai 10 di poin-poin nomor 1 diri kamu sampai teknologi 10 gitu. Boleh dikasih skor dari 1 sampai 10. 1 itu sangat tidak puas, 10 itu sangat puas gitu. Jadi semakin tinggi itu teman-teman semakin puas ya. Jadi misalkan kalau yang nomor 1 nih terkait dengan diri kamu gitu ya, diri teman-teman gitu ya. Teman-teman puas dengan diri teman-teman selama 2020 ini gitu ya. Puasnya seberapa puas sih dari 1 sampai 10 gitu kan. Tentang terhadap kondisi kesehatan seberapa puas sih dari 1 sampai 10 gitu kan. Nggak usah terburu-buru, pelan-pelan aja silakan, satu persatu gitu ya. Ketiga juga terkait dengan hubungan sosial gitu ya, hubungan dengan orang-orang di sekitar, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman, mungkin dengan pasangan gitu ya, dengan anak, mungkin tadi udah ada yang punya anak juga gitu. Terus kondisi keuangan juga gitu ya, seberapa puas dengan itu dari 1 sampai 10 gitu ya. Terus untuk yang sudah bekerja mungkin tentang karirnya gitu ya, untuk yang masih menempuh pendidikan tentang pendidikannya gitu ya, seberapa puas sih di tahun 2020 ini gitu ya, dari rentang 1 sampai 10 gitu. Lalu yang keenam juga kondisi emosi gitu ya, terkait dengan emosi teman-teman selama 2020 ini tuh gimana sih gitu, 1 sampai 10 bisa dikasih skor juga. Terus kompetensi teman-teman gitu ya selama 2020 ini gimana sih gitu ya, skill-skill mungkin gitu ya, seperti apa kepuasan teman-teman gitu ya. Lalu yang 8 ini hal menyenangkan yang teman-teman laluin berapa gitu ya skornya. Lalu 9 spiritual gitu ya, spiritual itu adalah spiritual ya teman-teman gitu ya, terkait dengan hubungan kita terhadap sesuatu yang lebih besar daripada diri kita gitu ya. 1 sampai 10. Dan terakhir teknologi ya gitu, karena kita pasti nggak lepas dari namanya teknologi juga di tahun 2020 ini gitu, seberapa puas teman-teman dengan itu gitu ya. Dan sambil dilanjutkan silakan teman-teman tuliskan juga di kolom yang keempat alasannya apa sih gitu, alasan teman-teman memberikan skor itu gitu ya. Teman-teman berikan skor, misalnya teman-teman, misalnya aku memberikan skor untuk diri aku gitu ya selama 2020 ini 8 gitu.
alasannya apa sih aku memberikan skor ini 8 gitu. Dan juga sih aspek-aspek lain juga semuanya gitu ya. Nah ini kan agak lama nih pasti teman-teman silakan menikmati waktunya gitu ya, 2 menit deh ya. Gak terlalu lama, 2 menit aja dulu. Sebentar ya teh. Oke, 2 menit. Sambil mencerna ya, Cak. Sambil Alasannya mencerna. apa? Betul betul. Karena pasti nggak akan cepat dan mudah sih gitu ya. Cuman, Betul. tapi nggak apa-apa. Misalnya pun di sesi ini belum sampai beres semua, seenggaknya sampai poin berapa dulu, nomor berapa dulu nggak apa-apa. Kita cobain ya 2 menit.